Viral, saksi kunci ditemukan. Manpres ini berakhir seperti ini. Juga menengarai kalau di situ ada hal-hal yang sifatnya kriminal, maka kita akan meminta aparat penegak hukum melakukan penanganannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan tentu dalam hal ini semua data yang diperoleh dan dilakukan untuk penegakan hukum akan kami sampaikan kepada mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan bahkan KPK tadi dimintakan. Jadi kita juga akan bekerja sama supaya ini juga memberikan signal yang jelas dan tegas bahwa pemerintah dan DPR akan bersama-sama untuk tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi. Itu adalah partai politik. Siapa lagi yang mau kemana arahannya? Ya, betul. Cuma partai mana kita nggak tahu Ya, kan kira-kira betul gitu. betul sekali. Karena yang membuat pansus ya partai kan, Partai mungkin politik, saya yang buat ya. partai pansus kan kira-kira gitu. Oke. Yang buat panja juga mereka, yang punya akses kepada itu juga mereka. Kan bukan saya, bukan swasta seperti kita semua gitu ya. Ya intinya yang disebut dengan penumpang gelap itu tafsiran saya ada partai politik. Cuma mana partainya? Walau alam bisawab. Iya, Hanya pimpinan yang tahu. Bapak Rida ini Negara kita ini negara hukum. Jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja. Dan semua memang harus berani bertanggung jawab. Kalau saya lihat itu orang terusik dong. Ketika dikait-kaitkan, saya nggak berbuat, dalam jiwa batin itu agak tergoncang, terpukul gitu. Tapi bagi saya itu coba biasa aja, tenang aja kan, stay cool ya kan, bahasa saya stay cool aja. Apa sebab? Kalau nggak berbuat kan ngapain kita harus meledak-ledak emosional? Tenang aja dan menyaksikan aja kan ada ini kan. Justru itu bentuk kekhawatiran Pak SBY maksudnya. Jangan-jangan kekhawatiran ini bisa berakibat fatal nanti kalau terlalu khawatir bagi saya. Saya melihat dari sisi seorang pengamat gitu. Yang memang menunjukkan kepada publik bahwa Pak SBY sangat siap untuk katakanlah buka-bukaan lah kira-kira gitu ya soal Jiwasraya ini gitu. Nah jadi kalau disikapi oleh pemerintah seperti sekarang, misalnya hanya berhenti di panja gitu, pemerintah hanya memerintahkan polisi untuk melakukan penyelidikan, misalnya tidak memerintahkan kepada KPK untuk juga ikut terlibat dalam proses melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sangat membantu Pak SBY dalam konteks memulihkan citranya, bukan hanya soal kasus Jiwasraya, tapi juga pada saat yang bersamaan Pak SBY memulihkan namanya dengan kasus Senturi, di mana kasus Senturi ini sangat erat dihubung-hubungkan dengan Pak SBY selama ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar terkait sikap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Sri Mulyani ia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan usai bertemu Presiden Joko Widodo. Hanya terkekeh saat ditanya awak media perihal pernyataan SBY atas dugaan kasus korupsi Jiwasraya. Kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sebelumnya Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono buka suara perihal perkembangan terkini kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Sri Mulyani menegaskan ada resiko di penerimaan pajak 2020. SBY menyampaikan saudara penjelasan dalam tulisannya berjudul Penyelesaian Kasus Jiwasraya akan selamatkan negara dari krisis yang lebih besar yang diunggah di akun Facebook resminya. Dalam tulisan itu SBY memulai penjelasan dengan gambar usai kasus Jiwasraya mencuat. Ia tidak berkomentar apapun sebab SBY menilai sebagai sebuah perusahaan Jiwasraya bisa mengalami masalah pasang surut keadaan keuangan. Perusahaan sehat, tidak sehat, boleh dikatakan lumrah. Namun ketika dalam perkembangannya, SBY mengetahui dugaan angka kerugian yang mencapai 13 triliun rupiah. SBY mulai tertarik untuk mengikutinya karena dianggap cukup serius ketika Presiden Joko Widodo
mengeluarkan pernyataan formal di Jiwasraya. Sudah terjadi 10 tahun lalu. SBY mengaku tak merasa terusik sebab untung rugi dalam dunia bisnis bisa saja terjadi. Apalagi Kementerian BUMN secara eksplisit mengapa gambar masalah Jiwasraya bermula di tahun 2006. Saat itu SBY mengaku juga tak merasa terganggu. Apalagi di tahun itu SBY, saya tak pernah dilaporkan bahwa terjadi krisis keuangan yang serius di Jiwasraya. Namun ketika mulai dibangun opini dan makin kencang bahwa seolah tidak ada kesalahan pemerintahan sekarang ini, pemerintahan SBY, saya mulai bertanya apa yang terjadi, kenapa itu dibelokkan, kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintah. Saya lagi ujar SBY, padahal saya tahu bahwa krisis besar atau jempolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi 3 tahun terakhir. Beberapa tamu saya di rumah yang merasa tidak terima jika lagi-lagi saya yang disorotkan. Saya sampai komentar, ringan saya intinya, kalau memang tak satu pun di negeri ini yang merasa bersalah dan tak ada pula yang mau bertanggung jawab, ya silakan saja lanjutkan. SBY pun lantas mengaku terkejut perihal semangat DPR RI membentuk panitia khusus. Sebab alasannya adalah untuk menjatuhkan sejumlah tokoh, antara lain ex-Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan mendengar berita seperti ini. Meskipun belum itu benar dan akurat, saya harus punya sikap feodal notok, baik dan salah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar terkait sikap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar terkait sikap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Sri Mulyani, ia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan usai bertemu Presiden Joko Widodo. Hanya terkekeh saat ditanya awak media perihal pernyataan SBY atas dugaan kasus korupsi Jiwasraya. Kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sebelumnya Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono buka suara perihal perkembangan terkini kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Sri Mulyani menegaskan ada resiko di penerimaan pajak 2020. SBY menyampaikan saudara penjelasan dalam tulisannya berjudul Penyelesaian Kasus Jiwasraya akan selamatkan negara dari krisis yang lebih besar yang diunggah di akun Facebook resminya. Dalam tulisan itu SBY memulai penjelasan dengan gambar usai kasus Jiwasraya mencuat. Ia tidak berkomentar apapun sebab SBY menilai sebagai sebuah perusahaan Jiwasraya bisa mengalami masalah pasang surut keadaan keuangan. Perusahaan sehat, tidak sehat, boleh dikatakan lumrah. Namun ketika dalam perkembangannya, SBY mengetahui dugaan angka kerugian yang mencapai 13 triliun rupiah. SBY mulai tertarik untuk mengikutinya karena dianggap cukup serius ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan formal di Jiwasraya. Sudah terjadi 10 tahun lalu. SBY mengaku tak merasa terusik sebab untung rugi dalam dunia bisnis bisa saja terjadi. Apalagi Kementerian BUMN secara eksplisit mengapa gambar masalah Jiwasraya bermula di tahun 2006. Saat itu SBY mengaku juga tak merasa terganggu. Apalagi di tahun itu SBY, saya tak pernah dilaporkan bahwa terjadi krisis keuangan yang serius di Jiwasraya. Namun ketika mulai dibangun opini dan makin kencang bahwa seolah tidak ada kesalahan pemerintahan sekarang ini, pemerintahan SBY, saya mulai bertanya apa yang terjadi, kenapa itu dibelokkan, kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintah. Saya lagi ujar SBY, padahal saya tahu bahwa krisis besar atau jempolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi 3 tahun terakhir. Beberapa tamu saya di rumah yang merasa tidak terima jika lagi-lagi saya yang disorotkan. Saya sampai komentar, Indonesia tanah air beta pusaka
cepat dan mudah menyalahkan pemerintah. Saya lagi ujar SBY. Padahal saya tahu bahwa krisis besar atau jempolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi 3 tahun terakhir. Beberapa tamu saya di rumah yang merasa tidak terima jika lagi-lagi saya yang disorotkan. Saya sampai komentar. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Cepat dan mudah menyalahkan pemerintah. Saya lagi ujar SBY. Padahal saya tahu bahwa krisis besar atau jempolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi 3 tahun terakhir. Beberapa tamu saya di rumah yang merasa tidak terima jika lagi-lagi saya yang disorotkan. Saya sampai komentar. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Cepat dan mudah menyalahkan pemerintah. Saya lagi ujar SBY. Padahal saya tahu bahwa krisis besar atau jempolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi 3 tahun terakhir. Beberapa tamu saya di rumah yang merasa tidak terima jika lagi-lagi saya yang disorotkan. Saya sampai komentar. Indonesia tanah air